kode TRP jurusan TPH. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang hubungan antara penanganan limbah dengan BOD dan COD. Yang pertama, COD. COD merupakan oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik tertentu yang dibutuhkan untuk mengoksidasi kadar organik dalam 1 liter air dengan menggunakan oksidator kalium bromat selama 2 jam pada suhu 150 derajat Celcius. Hasil analisis COD menunjukkan bahwa kandungan senyawa organik yang terdapat menyebabkan oksigen larut berkurang di air. Yang berikut dampak COD terhadap kesehatan manusia. Akibat dari konsentrasi COD yang masih tinggi dalam badan air menunjukkan bahwa adanya bahan pencemar organik dalam jumlah tinggi mikroorganisme baik cita patogen dan tidak patogen, menimbulkan berbagai macam penyakit untuk manusia. Yang berikut dampak COD terhadap lingkungan. Konsentrasi COD yang tinggi dapat menimbulkan dan menyebabkan kandungan oksigen terlarut di dalam badan air menjadi rendah bahkan habis. Dan yang kedua, faktor ini dapat mengakibatkan oksigen sebagai sumber kehidupan makhluk hidup yang berada di dalam air seperti hewan dan tumbuhan air. Yang berikut metode pengukuran COD. Metode pengukuran COD terbagi atas 2. Yang pertama, metode pengukuran COD dapat didasarkan pada ketentuan bahwa semua bahan organik yang terkandung dapat dioksidasi menjadi CO2 dan H2O dengan bantuan oksidator yang kuat dalam keasaman. Dan yang kedua, maka dapat dikatakan semakin tinggi jumlah CO2 yang dihasilkan, semakin tinggi kadar oksigen yang terlarut. Yang berikut sumber air limbah. Sumber air limbah ini terbagi atas 3. Yang pertama, rumah tangga adalah air hasil buangan yang berasal dari penggunaan untuk kebersihan seperti gabungan hasil kegiatan dapur, kamar mandi, toilet, dan bekas cucian. Dan yang kedua, limbah perkotaan. Air buangan yang berasal dari daerah seperti perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, dan tempat-tempat aktivitas pembangunan lainnya. Yang berikut, baku mutu air limbah. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah dengan kadar unsur pencemar yang keberadaan air limbahnya harus dikeluarkan atau dibuang ke dalam media air oleh suatu industri dalam setiap produksi. Dan yang berikut definisi fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan suatu cara dalam pemanfaatan tanaman untuk mensterilkan atau membersihkan limbah yang terkontaminasi yang mencemari lingkungan baik secara ex situ atau berasal dari kolam maupun yang in situ atau langsung dari lapangan. Tanaman tersebut dapat bekerja sama dengan mikroorganisme sebagai bahan media. Dan yang berikut keunggulan fitoremediasi. Fitoremediasi memiliki kemampuan untuk yang pertama menghasilkan buangan sekunder yang lebih rendah sifat toksifatnya, dan yang kedua dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan serta sangat ekonomi. Dan yang berikut kelemahan fitoremediasi. Fitoremediasi terbagi atas 4. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan yang kedua adanya kemungkinan masuknya kontaminasi ke dalam rantai makanan, dan yang ketiga adanya batasan konsentrasi kontaminasi. 4. Masalah kebocoran kontaminasi yang sangat larut